kita akan mempelajari tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, pembelajaran ini dapat kalian buka di buku tema halaman 1-16. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi gagasan pokok dan pendukung di setiap paragraf dari teks dan menyajikannya dalam bentuk peta pikiran. Kemudian menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Mampu mengomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama, menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan lengkap, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Bahasan yang pertama yakni gagasan pokok dan pendukung dari teks tulis. Nah, seperti yang kita ketahui, dalam setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf inilah memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Untuk mempermudah kita dalam mencari gagasan pokok, berikut ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus membaca paragraf dengan cermat. Kemudian cermati kalimat pertama hingga terakhir. Dan ingatlah, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, di akhir, maupun awal dan akhir. Nah, jenis paragraf bisa digolongkan berdasarkan letak gagasan pokok tersebut. Jika ada di awal, disebut paragraf deduktif. Jika ada di akhir, disebut paragraf induktif. Jika ada di awal dan akhir, disebut paragraf campuran. Nah, berikut ini Ibu memberi contoh dari letak gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada pada paragraf. Nah, ini adalah contoh paragraf yang bisa kita amati di manakah letak gagasan pokoknya. Nah, yang diberi tanda warna merah ini adalah gagasan pokok dari paragraf ini. Mengapa? Nah, karena awal paragraf itulah inti dari cerita di paragraf. Maka paragraf ini bisa disebut paragraf deduktif karena letaknya di awal paragraf. Keragaman tersebut sebagai identitas bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia
Indonesia itu sendiri terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang biasa kita sebut NKRI. Karena itulah, bangsa Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya. Seperti contohnya, dari daerah Maluku terdapat alat musik tradisional yang bernama tifa. Kemudian dari daerah Bali ada alat musik tradisional yang bernama cengceng. Kemudian di daerah Toraja ada pakaian adat untuk kaum wanita disebut baju poko. Sedangkan untuk kaum laki-laki dinamakan sepa talu. Kemudian ada alat musik tradisionalnya yang dinamakan pak-pang. Dan masih banyak lagi kebudayaan yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia yang dapat kalian cari informasinya di berbagai sumber. Nah, maka dari itu, keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya dengan cara apa? Nah, dengan cara membentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Sehingga kita perlu meningkatkan sikap saling menghargai dan menjadikannya sebagai suatu kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, supaya kerukunan antar warga Indonesia dapat terjaga dengan baik. Nah, dari berbagai macam budaya yang ada di Indonesia itu, salah satunya adalah alat musik tradisional. Kemudian ada budaya juga tarian, makanan khas daerah. Nah, untuk alat musik tradisional yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia, tentunya memiliki cara memainkan yang berbeda-beda. Seperti, nah, ada dari daerah Jawa Barat, alat tradisionalnya kecapi, dimainkan dengan cara dipetik. Ada angklung dengan cara digoyangkan, dan ada gendang dengan cara dipukul. Kemudian dari daerah Sumatera Barat ada alat musik tradisional saluang, dimainkan dengan ditiup. Dari daerah Papua ada alat musik tifa dengan cara dipukul. Dan masih banyak lain alat musik tradisional yang ada di berbagai daerah. Nah, bagaimanakah proses bunyi tersebut dapat didengar oleh kita semua? Nah, yakni jadi segala macam bunyi yang berasal dari benda yang bergetar. Nah, getaran itu mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Kemudian menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, dari situlah bunyi baru dapat kita dengar dengan baik. Dan benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi itu sendiri dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, apa yang dimaksud dengan ruang hampa? Yakni sebuah ruang yang tidak terdapat udara, sehingga
sehingga benda yang kita bunyikan tidak akan dapat didengar oleh telinga kita, karena getaran yang berasal dari benda tersebut tidak dapat merambat dikarenakan ruang tersebut tidak memiliki udara. Nah, simpulan pembelajaran 1 pada hari ini adalah gagasan pokok ada di dalam kalimat utama yang letaknya bisa di awal paragraf, akhir paragraf, maupun awal dan akhir paragraf. Kita wajib mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas keberagaman budaya Indonesia dengan cara saling menghargai terhadap sesama teman maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, mensyukuri anugerah Tuhan karena telah diberi indera pendengar, sehingga kita semua bisa menikmati keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dimanapun kalian berada. Dan akhiri kegiatan pelajaran dengan berdoa supaya ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.